Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you doing, students? Are you very well today? I always hope you are in a good condition. Well, I'm so glad to meet you again on English class. So, just welcome back on English lesson. Senang sekali Pak Guru berjumpa dengan anak-anak di setiap hari Selasa pagi pada mata pelajaran bahasa Inggris. So, mari kita lanjutkan. Wow, on this very nice occasion, we are going to learn about passive voice. Hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Namun sebelumnya, kita lihat dahulu the themes of today's learning. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? 1. Learning objectives, yaitu tujuan pembelajaran. Nomor 2, the definition atau definisi dari passive voice. Kemudian nomor 3, the focus and pattern, fokus yang akan kita pelajari serta pola dari passive voice. And the last, building sentences, bagaimana nanti cara kita membuat kalimat dalam bentuk passive voice. Now, let's continue. Learning objectives. By the end of this lesson, you are supposed to be able to define what passive voice is. Mendefinisikan apa itu passive voice. Identify the focus of passive voice. Fokus passive voice yang kita pelajari hari ini. Anak-anak harus mampu mengidentifikasi. Kemudian tell how to form the pattern, menjelaskan bagaimana cara membentuk polanya. And last, make sentences using passive voice, membuat kalimat menggunakan bentuk passive voice. Now let's check the definition. Passive voice is a type of sentence or clause in which the subject receives the action of the verb. Passive voice merupakan jenis kalimat atau klausa di mana subjek menerima tindakan dari kata kerja. So, the focus is the object. Jadi fokusnya ada pada objek. How's the pattern and focus? Passive voice can be applied in any tenses. Passive voice ini bisa digunakan dalam tense apapun, but that we are going to learn today is just in simple present and present continuous tense. Yang kita pelajari pada hari ini, passive voice yang ada pada tenses simple present dan present continuous. Now let's see the pattern. Passive voice in simple present tense. Seperti yang sudah anak-anak ketahui, untuk simple present tense, polanya adalah subject plus verb 1 plus object. Contohnya adalah my parents lend some flowers. Subjeknya adalah my parents. Kemudian objeknya adalah some flowers. Ketika kita ubah menjadi bentuk pasif atau kalimat pasif, maka some flowers menjadi subjek, letaknya berada di depan, sehingga kalimatnya menjadi some flowers are planted by my parents. Contoh kedua, my brother always feeds our cat. Subjeknya adalah my brother. Ketika kita ubah menjadi kalimat pasif, my brother yang tadinya subjek ini menjadi objeknya, sehingga kalimatnya berubah menjadi our cat is always fed by my brother. Perhatikan di sana ada sisipan be atau to be yang terdiri dari am, is, are, karena ini berada pada pola simple present tense. Kemudian verb 3 atau bisa juga disebut past participle. Nah, ada hal yang perlu anak-anak
cermati bahwa dalam membentuk kalimat pasif atau passive voice yang digunakan adalah kalimat atau kata kerja transitive. Transitive verbs, that is verbs that needs an object, yaitu verb yang membutuhkan objek. Contohnya make, membuat apa? Write, menulis apa? Buy, membeli apa? Maka kata-kata tersebut membutuhkan objek. Pola passive voice tidak bisa digunakan untuk kalimat atau kata kerja intransitif, yaitu verbs that needs no object, kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya cry, swim, smile. Kata-kata kerja ini dan beberapa yang lain tidak membutuhkan objek ketika kita menggunakannya. So, this kind of words cannot be used in passive voice. Now let's talk about to be. Kita ingat kembali tentang to be. To be dalam pola simple present atau present continuous terdiri dari am, is, are, di mana memiliki pasangan masing-masing. I am, you, we, they, to be-nya adalah are, dan he, she, it, to be-nya adalah is. Sementara verb 3 or past participle yaitu merubah dari kata kerja bentuk 1 menjadi bentuk ketiga. Contohnya make menjadi made, buy menjadi bought, feed menjadi fed, watch menjadi watched, throw becomes thrown, write becomes written, sing becomes sung. Now let's see the example. Ini adalah kalimat aktif. Contohnya adalah Diana sings a new song. Diana menyanyikan sebuah lagu. Sings bentuknya adalah verb 1 karena simple present tense. So, bagaimana anak-anak mengubahnya menjadi kalimat pasif atau passive voice? A new song yang tadinya adalah objek sekarang menjadi subjek, kita tarik ke depan. A new song. Nah, a new song ini sama dengan it, bisa diganti dengan personal pronoun it, sehingga to be-nya yang sesuai adalah is. Nah, verb 3-nya adalah sung. Dari kata sing menjadi sung. Selanjutnya kita lihat passive voice and present continuous tense. Pada pola present continuous tense, bentuknya adalah subject ditambah dengan be, kemudian diikuti verb ing plus object. Contohnya my parents is planting some flowers. Is planting, sedang menanam. Ini adalah kalimat aktif. Ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka some flowers ditarik ke depan menjadi subjek. Some flowers are being planted. Yaitu setelah subjek some flowers diikuti dengan be, kemudian ditambah being plus verb 3, plant menjadi planted by my parents. My parents-nya sekarang menjadi objek. Contoh yang kedua, my brother is feeding our cat. Subjeknya adalah my brother is feeding, sedang memberi makan. Kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif. My brother yang tadi menjadi subjek sekarang menjadi objek. Our cat yang tadinya menjadi objek sekarang berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Our cat is being fed by my brother. Nah, jadi be yang digunakan di sini adalah is. Oleh karena our cat itu sama dengan it, personal pronoun-nya adalah it.
sehingga to be-nya adalah is. Kemudian diikuti dengan being, dan feed-nya diubah menjadi bentuk ketiga menjadi fed. Our cat is being fed by my brother. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Pada kalimat aktif present continuous tense, Diana is singing a new song. Is singing. To be diikuti dengan verb ing. Itu menandakan present continuous, sesuatu yang sedang berlangsung. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat pasif? A new song, yang tadi pada kalimat aktif adalah objek, sekarang ditarik ke depan menjadi subjek. A new song is being. Karena a new song ini personal pronoun-nya adalah it, maka harus diikuti dengan be is. It pasangannya adalah is. Kemudian ditambah dengan being, dan diikuti verb 3. Dari sing menjadi sung by Diana. Mudah bukan? Mari kita lanjutkan. Building sentences. Kita coba untuk membuat kalimat passive voice dalam pola simple present tense. Nah, ini contohnya. Ada kalimat aktif Vicky plays the guitar. Bagaimana berubahnya menjadi kalimat pasif? Iya. Nah, kita harus lihat dahulu. Play nanti akan kita ubah menjadi verb 3. Play menjadi played. Sehingga pasifnya menjadi the guitar is played by Vicky. Oke. Contoh kedua, Dariga and Diana watch the new video. Kita siapkan dahulu past participle dari kata watch, yaitu watched, ditambah ed di belakangnya. Nah, kalimat pasifnya adalah the video is being watched by Dariga and Diana. Mudah bukan? Kita lanjut ke present continuous tense. We are cutting the trees now. Ini kalimat aktif. We are cutting the trees now. Kita siapkan dulu kata kerja cut. Kita ubah menjadi past participle. Kebetulan bentuknya sama antara verb 1 and verb 3. Cut menjadi cut. Kemudian kita ubah menjadi kalimat pasif. The trees, yang tadinya pada kalimat aktif merupakan objek, kita tarik ke depan. The trees are being cut by us now. Nah, karena the trees adalah plural atau jamak, maka sama dengan they. They pasangan to be-nya adalah are. Maka menjadi the trees are being cut. Cut di sini adalah verb 3. Kebetulan sama bentuknya dengan verb 1. Kemudian by us now. Us ini adalah objek daripada kata we. Kalau sebagai subjek maka we, namun kalau sebagai objek bukan we lagi, namun berubah menjadi us. The trees are being cut by us now. Second example. Father is reading a newspaper at the moment. Subjeknya adalah father, is reading, sedang membaca a newspaper, objeknya. Kita ubah menjadi pasif, maka kita siapkan verb 3 dari kata read.
kebetulan sama juga. Read, bentuk ketiganya adalah read. Tulisannya sama, namun cara membacanya berbeda. Read dengan read. Passive voice-nya menjadi a newspaper. Kita tarik ke depan. A newspaper is being read by father at the moment. Well students, time is over. Mudah sekali bukan? Ya, anak-anak bisa menemukan seluruh rangkuman mata pelajaran kita pada pagi hari ini melalui blog e-learning dengan alamat seperti biasa e-learning.smp3solo.sch.id, and don't forget to check your learning process using Google Form. Well students, thank you very much for your very kind attention. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar meskipun anak-anak belajar dari rumah. Jangan lupa pula selalu merangkum materi yang ada pada e-learning atau pada video ini. Nanti dikumpulkan pada saat jadwal sudah diberikan untuk mengumpulkan. Well, stay safe, stay healthy, and stay at home. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.